Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teman Maha. Teman Maha, siang hari ini kami kedatangan salah satu teman sekompatriot kami. Teman sekompatriot kami saat di bangku kuliah dulu. Beliau adalah saya ngaran teh Fahri Fauzan Azhari. Kiai Bedol. Bahula ya tahu bahula. Jadi dalam pada akhirnya di antara kami saat itu mungkin hingga saat ini yang jauh lebih konsisten untuk menulis ya Fahri gitu. Nulain pagedrug jeung si Pojit mulai. Ketika yang lain favorit dengan nasi pejit, Fahri masih konsisten untuk menulis. Kalau kami pribadi saat itu nggak seintens dan nggak serius gitu karena terhalang atau mungkin juga pada akhirnya memilih mainan yang lain gitu. Kalau Fahri memang konsisten hingga hari ini. Oke, teman Maha, dalam kesempatan kali ini kita akan mencari informasi juga belajar tentunya kepada Fahri terkait dengan pentingnya untuk membuat karya, karena sebagaimana kita ketahui kalau René Descartes punya diktumnya aku berpikir maka aku ada, bagi kami aku berkarya maka aku ada. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang menjembatani panjangnya usia berupa karya. Oke, jauh sebelum nanti kita berbicara terkait dengan karya, kita cari tahu dulu, tanyain dulu ke orangnya kesibuk non wae ayeuna Fahri. Tapi sama meh kadang. Nuhun. Hatur nuhun ya. Siap. Menyempatkan waktos dongkap ke kanal YouTube Maha. Dan patut kita harus mengapresiasi dulu, Lip. Yap. Fahri ini sudah launching buku kedua, Menua Bersama Berbalut Setia. Lain kedua, rubah. Ulangi. Kalima asal nama. Kalima. Asli na? Kalima. Asli. Aing tak update berarti. Oh, buku Kalima. Menua Bersama Berbalut Setia. Oke, mantap. Buku Kalima itunya? Kalima. Ngeri ya. Kan nu kahiji nu pas semester 5 anu budak malimin judulna anak-anak kosong genep. Sebuah aksi refleksi. Nah, sih Fahri judulnya. Fahri. Jadi buku yang pertama itu Naknak 06. Sebuah aksi, refleksi dan juga filosofi. Bagaimana buku pertama itu sebetulnya simpel, isinya cerita pas masa mualimin, tapi dikemas secara filosofis gitu. Okay. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian muncul ide yang memang ini tidak sengaja gitu buku ini muncul karena memang pada tapi saat itu penjelasan lebih lanjutnya tahan heula. Balik ke pertanyaan si Alif ayeuna keur sibuk naon heula. Sebetulnya nggak sibuk sih, cuman berusaha menyibukkan diri gitu agar terlihat sana pegawaian gitu kan ya, hanya bangun tidur lagi sarapan berangkat ngajar, pulang, makan, tidur. Itu aja, paling ya sisanya kelamaan sama istri gitu. Ya itu aja, sehari-harinya gitu aja. Nah, itu dina kelonan biasanya sok lilana mah dah. Ya, jadi beberapa persen sebagian besar kelonan. Ya. Sisanya gitu. Sisanya itu. Tapi urang mah biasanya nyebutna ahi euy. Baik sok ya. Ahi Fahri. Ahi. Hibedus. Jadi
benernya lamun misalnya dipikir-pikir deui mah da jelema teh butuhna teh gawe. Benar. Ya. Lain butuh duit sebenarnya. Butuh gawe jelema mah. Gawe naon we nya maksudnya. Gawe nyepung lu butuh aktivitas we lah jelema mah intina gitu. Erek naon we aktivitas namanya erek ngajar ke erek misal nulis erek naon gitu dah. Ai waktu loba misalnya terus dipakai dengan hanya satu aktivitas misalnya. Lebarnya. Saya dipakai sare unggul misalnya gitu. Makanya orang nyen YouTube soalnya orang sare wae bosen Karena tidak ada kegiatan lain. Jadi saya hanya YouTube we cek urang deh. Soalnya sare we bareuh panon bareuh panon bareuh kanyut sare wae teh. Asli. Aduh. Tapi menurut pertanyaan ka hiji mah nya nah betul resep tulisan betul jual geus 5 buku tapi mimitina dia kumaha bisa diceritakan tuh. Jadi berangkat ke tadi ketika masa-masa mualimin punya cita-cita gitu. Saya ingin kisah saya dan teman-teman itu dibukukan. Cuman pada saat itu ketika kelas 3 saya ngajak teman-teman gak ada yang respon gitu. Ya minimal teman-teman masing-masing dari teman-teman nulis 1 halaman nanti kita bukukan. Gak ada yang respon. Semacam sambung ngarampai gitu. Gak ada yang respon sama sekali. Sok we udah we bikin buku kenangan aja isinya kayak foto-foto quotes gitu. Cuman saya kurang setuju. Pada akhirnya itu nggak terjadi gitu, tidak terlaksana. Lalu pada masa kuliah, karena kan pada saat itu kulturnya kan macam-macam gitu kan, ada yang suka nulis, ada diskusi gitu kan, ada yang puisi dan lain sebagainya. Nah pada saat itu mulai hidup kembali yang pada waktu itu harapan saya untuk buat buku sempat sirna gitu. Salah satu mungkin penggugah atau panggeuingnya motivasi Hasan waktu itu. Acong. Sempat ngobrol gitu kan pengen nulis itu. Ya sok tulis heula teh kaurangkeun. Jadi Hasan sebagai editor pada waktu itu minimal dibaca heula ku beliau. Tapi di satu sisi selain itu ada satu keinginan juga ketika nanti misalkan saya udah lulus kuliah, saya pengen punya karya nggak hanya skripsi gitu. Pengen ada buku minimal kumpulan cerpen gitu. Nah jadi dari sana motivasi untuk memang menulis gitu awalnya. Jadi intinya pengen ada kisah-kisah yang memang bisa dibuka kembali gitu, karena saya sendiri orangnya suka kisah, suka didongengin dulu kan. Jadi memang tertarik gitu. Kenapa saya nggak bisa bikin kayak gitu pengen cerita yang pada suatu hari saya buka kembali catatan-catatan itu, cerita dari masa lalu kayak bahkan gitu. Mungkin bukan hanya oleh Pak Hari ya, tapi oleh anak cucu di kedepannya gitu. Yaitu mungkin fungsi dari sebuah karya ya, salah satunya gitu. Fungsi dari sebuah karya. Skripsi pakai jasa joki tuh aman, skripsi aman. Pesan serangan itu ya tuh. Bisa aja joki.bandung berarti enggak. Itu ya teman. Masalahnya Pak Hari ini kan penulis, jadi ya nggak ada salahnya juga aku nanya pakai jasa joki. Bisi sibuk nulis. Iya. Skripsi nah dijoki ke. Bahaya eta soalnya kan. Itu ya teman. Aman. Amannya. Aman. Bari eta jauh bos panglanya kedua kurang HP jauh non redaksina jauh bos hari santai teh poe ayeuna bisa ke studio teh gitu kebenaran Dokson kebenaran Dokson erek ka dieu uang nyen podcast jeung Dokson gitu. Sebetulnya makna karya di dalam pikiran Pak Hari itu seperti apa gitu. Naon sih karya teh? Pentingna berkarya teh naon sih jeung kahirupan jelema gitu. Jadi sebetulnya begitu luar biasa kan bagi saya sebuah karya itu. Karena jika kita punya karya, kita akan abadi. Abadi.
orang siapapun ketika sudah mati tetapi karyanya masih ada, kan seolah-olah dia itu masih hidup. Contoh karya-karya buku ya, kitab-kitab para ulama klasik gitu kan. Ulamanya kan sudah tidak ada ulamanya, tapi kitab-kitabnya sampai hari ini masih jadi rujukan, masih dibaca gitu kan. Artinya pikiran mereka seolah-olah hidup gitu. Entah itu karya berupa buah pikir atau karya apapun itu kan, ketika memang itu sudah menjadi sebuah prasasti, mungkin si pembuat karya itu akan tetap abadi, akan tetap ada gitu. Jadi ya esensinya mungkin bagi saya sebuah keabadian gitu. Toh mungkin nanti ketika saya sudah nggak ada, saya punya karya, oh nanti ini dibaca oleh anak cucu saya, dibaca oleh saudara-saudara saya, dibaca oleh teman-teman yang lain. Artinya buah dari perasaan ataupun pikiran saya tetap ada gitu, tetap dinikmati orang-orang. Minimal kendati kita sudah tidak ada, nama kita tersebut. Nama kita gitu. benar. Ya sebagai contoh misalnya ya kayak tadi disebutkan sama Pak Hari bahwa tafsir-tafsir klasik gitu kan. Karya ulama-ulama terdahulu memang sudah tidak ada orangnya, tapi namanya terus disebut sebagai rujukan, dan itu secara tidak langsung menjadi amal jariah juga. Dan ketika orang membaca terus mendapatkan sesuatu, dapat ilmu dan lain sebagainya, pahalanya akan terus mengalir gitu kan. Oke. Dan sebetulnya akhirnya lamun misalnya tentu fluktuatifnya aya nu ngaranna naon motivasi mah nya. Kadang aya horeamna eta wajar ya, kadang aya horeamna gitu. Nah, mengontrol itu, jangankan motivasi untuk menulisnya, iman oge kan turun naik gitu. Mencek orang ilmu Quran tafsir mana. Ya jidu yang khusus. Bahasa hadis gitu benar gitu. Hadis eta mah lain hadis eta mah ungkapan ulama. Ungkapan ulama. Jadi al-imanu yajidu wa yanqusu itu bukan hadis tapi ungkapan ulama. Kayak Imam Bukhari, kayak Imam Muslim. Jadi hadis teh. Salah berarti. Jadi itu harus diklarifikasi. Iya. Oke. Nah, mensiasati itu fluktuasi mood, fluktuasi motivasi gitu. Jadi kadang hoream, kadang itu gitu. Justru sebenarnya lamun jelema keur semangat nyieun karya biasa. Tapi jelema nu keur hoream tapi maksakeun nyieun karya misal hese susah. Eta kumaha mengatur flow eta. Jadi naonnya siklus gitu ya disebutnya, memang lagi semangat nulis hibrid we, nggak kenal waktu. Lagi libur misalkan dari pagi sampai malam pantengin laptop, paling break sholat, makan, tidur sebentar. Tapi memang ada masanya gitu ketika ya males nulis, enggak gitu kan, enggak buka laptop pun enggak gitu, haraream gitu kan. Nah siasatnya mungkin kalau saya pribadi ya kasih reward aja minimal. Misal kalau saya bisa saya ini dalam 1 minggu 10 halaman misalkan ngetik nulis, nanti saya kasih reward untuk diri saya sendiri, misalkan mau makan apapun, mau jajan apapun silakan gitu. Self reward dari nanti kan. Tapi yang mau berhasil kan ya wayahna gitu kan, berarti belum berhasil gitu. Jadi salah satunya itu. Terus yang kedua, melamun. Jadi melamun membayangkan bagaimana ketika karya saya sudah jadi dinikmati. Saya bakal jadi pembicara di sana, di sini. Buku saya dibeli, saya jadi eksis kan. Jadi ada apa ya? Jadi nanti ada bayangan, nanti saya bakal sukses gitu. Nanti saya bakal terkenal kan, bakal tenar, bakal viral gitu. Nah, membayangkan itu jadi motivasi. Nah, tapi kan nggak bisa itu hanya sebatas dibayangkan, itu nggak akan terjadi kalau hanya sebatas dibayangkan gitu. Harus ada tekad. Nah, maka akhirnya ya harus nulis lagi gitu, selesaiin karyanya. Kalau hanya diomongin, saya pengen nerbitin buku, pengen bedah buku, kalau hanya dibayangin ya nggak akan terjadi gitu. Jadi mau tidak mau saya mesti menjemput itu dengan apa ya, bereskan karyanya itu mungkin. Kalau saya pribadi tentu harus
Orang kamari ningali di nu ieu di nu naon teh. Di TikTok. Jadi aya jelema nu badag we awakna badag sudah suparian lah gitu. Di nu kapal ieu kapal naon teh? Kapal pesawat. Pesawat pari awakna sagede supari teh keur sisieun jandelana gitu kan. Kan ngeunaheunnya pieunan nu ningali teh. Sisieun jadi kursi teh 3. Anu budak lain, budak yang di juru lain. Budak gendut, terus budak neletik di teh. Di dieu indungna. Terus ngomong sih kana teh. Si indungna teh kasih budak bisa tukeran heula tempat teh cenah urang hayang ieu budak urang hayang ningali ka jendela cenah kitu. Cek si gendut nana teh halus ngejawabna. Bisa wae cenah. Bisa wae urang ka naon sih cenah tukeran tempat gitu. Tapi cara dunia bekerja teh kitu. Mana teh kudu bisa ngadidik budak bahwa sebenarnya dunia ini tidak bekerja demikian, bahwa dunia ini tidak selalu menghendaki naon anu kumaneh kahayang jadi kacumponan gitu. Nah, maksudnya naonnya orang hayang membayangkan segala macam. Hayang diondang, hayang itu, hayang eksis segala macam. Mungkin saja orang bisa mencapai itu gitu. Tapi orang harus siap dengan kemungkinan anu lain. Ketika tidak di titik ternyata orang teh gini kan, kita udah berkarya dengan membayangkan apa yang kita bayangkan. Bakal A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Ketika ternyata tidak sesuai sampai dengan apa yang kita bayangkan. Iya, karena ya betul bahwa realitas itu tidak akan seideal fakta kan gitu. Jadi tetapi kieu ya maksudnya. Lamun misalnya orang nulis terus soream orang eureun. Kemudian tadinya orang membayangkan semua efek bagus dari ketika orang menyelesaikan hiji buku misalnya. Orang bakal bedah buku di dia misalnya bakal anu meuli dan lain sebagainya. Lamun misalnya orang membayangkan, selesai misalnya membayangkan, tiba-tiba orang nulis gitu ya, nulis. Kemungkinan untuk mencapai ekspektasi itu ada kemungkinannya. Ada kan. Tapi lamun cicing mah kita geus pasti moal aya. Benar. Kendati misalnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Tapi nya orang misalnya nanti tidak sesuai ekspektasi, ya nggak ada soal. Tapi orang geus menyelesaikan hiji karya gitu. Anu yang selama ini ku urang idam-idamkan selesai gitu. Makanya persoalan tapi itu lamun untuk jadi motivasi mah itu sangat bagus sebetulnya. Membayangkan sesuatu yang bagus teh gitu. Membayangkan efek dan side effect dan lain sebagainya bakal eksis dan lain sebagainya itu motivasi yang harus menjadi catatan gitu. Karena lamun motivasi eta moal ngalengkah. Gimana tanya? Jadi mandang orang nggak punya bayangan ke depan dengan seperti apa. Artinya itu jadi apa ya? Jadi cita-cita tersendiri gitu. Karena saya pengen gitu, pengen kayak penulis A misalkan. Bukunya ada di Gramet misalkan dijual ratusan, toko buku ternama misalkan. Jadi kalau memang kita tidak bisa minimal membayangkan saja, pikiran kita nggak ada di sana, kita nggak akan punya motivasi untuk ke sana. Muncak Mahatma Gandhi mah, lamun maneh kerja, kemungkinan menang duit atau henteu. Tapi lamun cicing yang pasti mau menang duit eta. Geus fix we eta mah. Mencicingnya begitu pun dengan karya gitu. Lamun urang ngan seukur cicing mah geus moal mungkin menang karya, moal mungkin boga karya gitu. Tapi lamun misalnya urang aya berusaha untuk membuat karya, gitu. Walaupun tadi sesuai ekspektasi ataupun tidak itu persoalan lain kan. Pertama nomor sekian lah, yang penting kita punya dulu karya, kita berani dulu, yang penting itu. Belum ada sebetulnya banyak sekali kejadian ketika justru satu karya itu tidak dihargai pada zamannya gitu. Ya kan? Beberapa buku-buku pun sebetulnya banyak yang demikian gitu. Bahkan hampir 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian karya itu baru pas dibuka, iya benar buku teh kieu. Tidak dihargai pada zamannya gitu. Dan mungkin
hal tersebut mungkin bakal terjadi juga ketika Pak Hari membuat karya. Gitu. Ya ayeuna misalnya nyin buku misalnya nanti targetnya 1000 eksemplar. Pak Hari misalnya 500 misalnya. Gitu. Karena mungkin orang belum percaya pada masa ini, tapi mungkin di masa depannya bisa jadi berapa puluh kali lipat ketika orang sadar bahwa karya itu memang penting gitu. Balik ke pertanyaan tadi dari awal. Genep buku kan 5. Oh 5. Kenapa yang buku nikah? Dari 5 itu bisa disampaikan ke teman Maha apa aja sih buku yang Pak Hari tulis dan bedah lah gitu. Kumaha cara menangkan bukunya di mana orang kudu? Ya, mungkin di buku pertamanya. Buku pertama ini jadi kendala sebetulnya untuk buku pertama. Naskahnya sudah tidak ada karena memang di netbook nu baheula, jadi netbook yang dulu rusak. Nggak dibenerin. Tah, jadi harddisknya padahal bisa sih karena di aklan ya. Ya, dicabut, dicek lah gitu. Dicabut harddisk di laptopnya copot ya. Dicek laptopnya, jadikan harddisk eksternal. bisa bener. Aya filenya bisa. Gitu. Saya orang tangan lah. Siap. Untuk buku pertama mungkin sedikit cerita dulu mungkin ya. Siap. Awalnya saya nyetak buku itu sesuai jumlah teman-teman di angkatan pada waktu itu. Kalau nggak salah sedikit kan awalnya memang agak banyak, cuman tahun kedua ketiga berguguran. Ada yang pindah, ada yang kerja, ada yang nerusin dan sebagainya. Kalau nggak salah 25 teman-teman sama saya 25. Awalnya saya ingin cetak dan bagikan itu ke teman-teman saya. Cuman ketika saya posting, ketika sudah jadi, saya iklankan, oh banyak yang pesen. Kan saya nggak nyangka itu awalnya. Awalnya pengen ya udah, saya pengen nulis itu buku. Tadi Nakna 06. Saya ingin persembahkan ini untuk teman-teman saya. 25 dicetak, tapi ketika saya posting iklankan banyak yang pesan, yang pada akhirnya yang saya tadinya mau ngasih ke teman-teman saya nggak jadi, akhirnya saya jual ke teman-teman. Terus saya jual, jadi modal kan, jadi siapa yang lebih kaya nak, siapa yang lebih karena mah berhasil. Pokoknya buku eta, buku pertama paling nggak disangka. Berapa ya? 3 kali cetak, sampai 3 kali cetak. Wow. 3 kali cetak. Hampir 100 kalau nggak salah. Paling banyak itu terakhir pas di Hafla Imtihan di Mualimin. Saya diundang sebagai alumni, sebagai salah satu alumni atau mungkin nggak tahu satu-satunya yang memiliki karya. Bukan sombong ya. Benar karya buku satu ini. Saya cetak 50, sisa berapa ya? 5 kalau nggak salah. Habis gitu kan, habis. Sisanya aja udah saya kasih ke sekolah, saya kasih door prize buat teman-teman. Ya. Itu buat anak-anak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang agak sedikit apa ya? Buku nate nya sedikit mengenang gitu karena memang pada saat itu hari apa? Seminggu setelah wisuda, qadarullah ayah saya meninggal. Dan untuk apa ya, mengenang ataupun mengabadikan, salah satunya saya bikinkan buku tentang Ramadan tanpa Bapak. Judulnya Ramadan tanpa Bapak. Isinya berupa kumpulan cerita, meskipun ada apa ya, ada faktanya ada, cuma dikemas secara fiksi lagi, gitu. Kayak kejadiannya ini ada nyata, tapi saya kemas lagi. Itu yang kedua, Ramadan tanpa Bapak. 4 bulan berselang. Karena memang awalnya ada naskah yang terbengkalai gitu pada waktu itu. Ini sama kumpulan cerpen. Pada awalnya naskah ini ada yang mau beli naskahnya, yang beli apa ya? Sebutnya teh non? Ghostwriter gitu. Gitu, ghostwriter gitu kan. Jadinya menulis terus naskahnya gitu. Dibeli diakuinya. Jadi salah satu teman saya kalau nggak salah pamannya di PNS gitu kan, pegawai negeri, ingin naik jabatan, salah satunya harus punya karya. Tuh.
Jadi karya apapun, tapi lebih bagus buku gitu yang ber-ISBN. Dia bisa naik jabatan. Kalau udah punya itu. Saya udah bikin, tapi DP udah masuk gitu, cuman nggak jadi gitu. Jadi entah apa alasannya, ya udah daripada naskahnya terbengkalai, ya udah saya rampungkan gitu. Sama kumpulan cerpen ini waktu kalau nggak salah akhir-akhir kuliah udah beres gitulah. Lebih banyak ceritanya daripada Ramadan Tanpa Bapak. Cuman itu ceritanya macam-macam. Ada temanya tentang kehidupan, tentang sekolah, tentang di pesantren, santri gitu kan. Banyak kehidupan-kehidupan yang pernah saya alami pada waktu itu. Judulnya Jantung Ibu dan Kisah-Kisah Lainnya. Kenapa saya pilih Jantung Ibu? Jadi di salah satu cerita dalam buku tersebut ada yang berjudul Jantung Ibu. Oke. Nah, saya angkat kemudian menjadi judul buku karena memang cerita itu di satu sisi Kokojo menjadi andalan, di satu sisi menggambarkan bagaimana perasaan saya karena bahala mah nu ditinggal teh nya, jadi nu ditinggalkeun ke kabogoh teh bahala kan. Jadi menggambarkan pengorbanan seorang laki-laki sampai-sampai ketika si perempuan itu meminta syarat ketika si laki-laki itu ingin menikahinya, dia mesti membawakan jantung ibunya. Laki-laki itu mau sampai berani menyayat ibunya dan mengambil jantungnya untuk sang pujaan hati kayak gitu. Jadi begitu berat gitu, begitu kekeh laki-laki itu kepada perempuan. Saking bogohna. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Jantung Ibu dan kisah-kisah lainnya. Keempat, kemarin terakhir tahun kemarin ya, 2020, saya mencoba ke ranah non fiksi. Berisi kumpulan nasihat berjudul Remaja Ideal Antara Cita-Cita dan Realita. Kenapa? Karena memang udah beres kuliah, saya masuk ke kultur ya di Pemuda Persis gitu. Kan banyak kan dari guru-guru nasihat-nasihat gitu kan. Saya kumpulkan, tapi saya bikin tulisan-tulisan ringan gitu. Bagaimana ketika remaja memiliki cita-cita tetapi toh ketika ingin sampai pada cita-cita itu tidak sesuai dengan realita gitu kan. Ntar itu ya sesuai harapan saya kan, kadang-kala gitu ada gangguan-gangguan baik itu faktor internal ataupun eksternal. Nah itu yang keempat ya. Dan yang kelima ini menua bersama. Justru sebetulnya buku ini awalnya mau saya jadikan mahar, tapi teka udah gitu. Teka udah antara dan tayang buku diundur atau pernikahan diundur gitu. Gimana ya saya ternyata pokoknya ketika awal dekat gitu kan nggak lama proses menuju pernikahannya. Kalau nggak salah 4 bulanan lah, 4 bulan 5 bulan baru dekat. Padahal satu tempat kerja gitu, baru kenal semester 2 langsung ada lampu hijau gitu pada waktu itu. Saya mikir gitu, saya pengen ngasih sesuatu yang unik gitu, jarang gitu. Meskipun kan dulu ada kayak Muhammad Hatta kan, Alam Pikiran Yunani buat mahar gitu. Nah pengen kayak gitu. Ya udah, saya coba nulis buku. Saya udah bilang mudah-mudahan kekejar untuk dijadikan mahar. Awalnya sama mikirnya mau nyetak banyak, simpan di naon. Resepsionis mau dikasih ke minimal ya 100 tamu pertama yang datang misalkan, mau kasih itu. Tapi ya itu tadi gitu. Karena memang kan pabeli itu hanya harga kan neangan mahal. Pabeli itu lain gitu kan. Di satu sisi kesibukannya, nu sibuk ya kan saya pura-pura sok sibuk terus. Mempersiapkan hal yang seperti nyiapin kartu undangan kan, nyiapin dekor, kesana kembali nanya-nanya kan, foto ke Aspi nanya-nanya gimana gitu kan, terus persiapan lainnya. Akhirnya ini tidak dibuka kembali gitu. Saya lebih memprioritaskan yang itu aja, nggak apa-apa. Dan saya pun ya bilang bahwa yang buku teh teka udah gitu. Tapi kela emang daikeun dibere mah. Yang masuk mana emasnya cenah.
Jadi itu prosesnya memang panjang gitu. Tapi yang tadi Owi katakan gitu, kadang kehidupan itu memberi kita pelajaran bahwa apa yang kita inginkan tidak semuanya bisa kita dapatkan gitu. Tapi itu bagian dari proses gitu. Saya menikmati proses itu gitu. Kalau itu nggak ada ya mungkin mah rame lah gitu kan. Bang, ayo lah menu iya terbit jadi mas kawin, ayo nama terbit berarti Den. Mau lah ya benar. Tapi itu benar, bisa jadi gitu kan. Malah di dia, malah ya kan malah ya. Saya malah di dia. Gitu. Nah, eta kan jadi aya rencana itu kan di luar kemungkinan. Benar. Jadi ketika Pak Hari membayangkan bahwa anjing aing ngarek nyen buku yang mas kawin. Jeung mahar. Jadi misal buku teh. Wah, Pak Hari misal membayangkan bahwa pemajikan orang bakal senang dan lain sebagainya. Ternyata jebret buku nanti. Dia angges kena ayeuna. Panggil deui ini dia pancing urang. Jadi mereka dia kan datang. Jadi selalu ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Tapi anu jadi poin pentingnya nama bahwa dari semua 5 karya buku Pak Hari ini selalu berangkat dari kegelisahan ya. Salah satunya itu. Ya. Berangkat dari kegelisahan dan berangkat dari pengalaman pribadi ya. Itu selalu dijadikan referensi bahwa faktor kuatnya itu salah satu. Jadi benar sih. Kalau memang tidak ada rasa gitu yang kita ungkapkan, yang kita ingin ungkapkan kayak gini, kita ingin ngobrol ke si A kan itu segala macam keluar gitu kan. Ketika kita ingin curhat itu kan, mau sumpah serapah, mau kegelisahan, kesenangan atau apa itu kan keluar. Nah, saya coba ingin menuangkan pada kertas gitu. Ini kayaknya kalau saya tuliskan curahan hati gitu kan, mungkin bagi saya bisa menjadi apa ya, kayak terapi gitu. Jadi merasa lebih tenang. Jadi ya seolah-olah kalau nulis itu kayak kita makan tapi nggak BAB. Nggak keluar gitu kan. Jadi selain ke manusia saya ceritakan, ke Tuhan saya ceritakan, tapi ya ke kertas saya ceritakan, saya tuliskan gitu. Tapi di satu sisi geningan rasanya plong gitu. Meskipun ya saya nggak mikir ya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Nggak dulu ke sana gitu, minimal jangurang lah. Ketika saya buka-buka lagi, geningan dulu pernah kayak gini, bahasanya kayak gini kan, jadi lucunya ada gitu kan. Jadi kenangannya dulu pernah mengalami masa-masa kayak gini. Pertanyaan sejuta umat manusia, bagaimana cara memulai menulis? Nah, eta diserius kemana? Asli kayaknya diserius. Sok ayeuna misal mun aya pelatihan penulisan di mana we. Pertanyaan eta pasti muncul kan. Bagaimana sih cara memulai yang baik dan benar? Yang baik dan benar. Oke, SD diajarkan. SD diajar nulis Timiti A B C D dan lain sebagainya. Timiti harokat Arab. Lain anu make garis putus-putus. Huruf sambung. Benar. Masih kena nanyakeun. Padahal nulis kan bisa nulis. Eta teh sok we mun ngiluan seminar-seminar pasti bakal keluar pertanyaan eta. Dan dijawabnya naon cek? Memulailah. Ya benar. Iya kan? Benar. Ya udah emang gitu aja. Jika orang mulai we. Kumanya. Karena teh motivasinya teh tulisan yang bagus adalah tulisan yang jadi. Eta teh bisa berbagai seminar pasti eta ya. Pertanyaan dan jawabannya pasti jadi gitu. Jadi hari boga pandangan lain tuh gitu. Ya sama sih. Kayak saya pengen bisa naik sepeda. Nya kudu naik sepeda. Gitu. Saya pengen bisa berenang. Nya kudu ka kolam, kudu naon? Kudu ngajelang ka kolam kan. Saya ingin bisa menulis, saya nulis gitu. Hayang bisnis. Hanya dar we gitu kan. Hayang makan, lapar, hayang lahar, dar we kan. Gitu. Jadi orang nyapek. Jadi nanti apa ya? Bagi saya kayak ambigu gitu. Pengen kan banyak teman-teman yang nanya ataupun adik-adik di Mualimin atau teman-teman sekarang guru-guru di tempat kerja pengen bisa nulis gimana gitu. Dan nulis gitu ya sok kalau memang ya ingin nulis ya nulis we gitu. Jadi ada apa ya Bob Sadino mah bisnis yang bagus itu bisnis yang mulai
bukan bisnis yang dipertanya-tanyakan. Kan terus saya tanya pengen tulisannya bagus kumaha, pengen nerbitin buku kumaha, nah sok tulisan mana ayat tuh gitu kan. Dan heula we masalah nanti ini naon punya apa ya, misalkan orang lain tertarik atau tidak misalkan terus ini takut nggak sesuai apa KBBI, PUBI dan lain sebagainya kan, itu mah nomor sekian lah ya nanti aja pokoknya kita punya apa ya boga wae heula tulisan punya dulu tulisan gitu. Minimal itu kan dulu ketika di kuliah kan ku Hasan kan ku Acong, wah banyak saya print fotokopi cenah saya rek maca. Nah, jika revisi skripsi, wes sabar kali balikan saya teh. Jadi bingung. Akhirnya jadi bos kembang ini. Beda ya gitu. Selain jadi editor. Jadi nanti tapi halus ngajadikeun heula maneh. Bener tah. Jadi urang kudu ngadonkeun heula. Ketika angkat kaki di dunia penulisan, bae cenah bisa jadi. Bener. Akhirnya jadi jualan kembang we lah itu. Si Acong. Jadi balak kan ceng bersama ini Manop. Mau belajar nulis, ya nulis aja, itu kan. Dan nulis lah. Misalkan dikasih, kita nulis tentang gelas, sok bebas. Kumaha nulis, kan gitu kan. Ya. Yang penting ya nulis dulu. Jadi nggak ada. Itu bisa dipakai sebetulnya pola-pola sederhana aja gitu ya. Benar. Naon anu aya di hareupeun gitu, buku, naon buku kan. Nepi urang teh ngadon. Kita malah berpikir hal yang jauh ya. Jauh. Tidak ada yang ini di harapan panon gitu. Ya, tapi awal-awal kurang dulu belajar nulis memang halus sih apresiasinya teh. Naon cenah nulis siga kieu cek dosen. Ini tulisan dari satu paragraf itu sebenarnya bisa dikembangkan jadi 8 paragraf. Orang teh ditanya balik tanya. Cing, hari tulisan Bapak mana? Jawabannya. Ceng ngambak gitu kan. Jadi alusan urang sebenarnya nama karena jadi tulisanna najan ngoreng. Kita sebetulnya hal-hal kayak itu ngehambat. Ya. Salah satu hal yang menghambat orang untuk menulis atau berkarya itu ya salah satunya itu. Kritiknya nggak ngebangun gitu. Ya, satu kritiknya tidak membangun. Kedua memang dia tidak menemani. Dia tidak menemani gitu. Jadi kan misalnya diajar nulis misalnya, sok nulis misalnya, tapi dia diberikan input gitu, diberikan saran gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ini juga mencontoh mah, dia aku bisnis, ngomongin seminar bisnis dan lain sebagainya, bisnis manehna teh jalan-jalan, bangkrut, jadi gitu, ngeritik tulisan batur. Yeah. Misalnya nanti kieu dan lain sebagainya. Tapi sepatutnya sih kan teu. Manehna teh boga buku gitu. Eta masalah moal didenge pasti. Makana lamun si Fahri ayeuna layak pisan ketika misalnya ngomongin tentang kepenulisan misalnya dan lain sebagainya gitu. Dengan 5 buku itu udah jadi jaminan gitu. Tidak padanya tidak terjebak ngisi seminar penulisan. Gitu gitu ya. Ulah mana gitu. Jadi karena di bisnis karena seminar penulisan lain tulisan mana. Bisa saya tahu bonus lah. Jadi ya teman. Betul kan? Loba pisan aya gitu. Jadi motivator, jadi naon dan lain sebagainya. Padahal bisnisnya teh dijalankeun. Bisnisnya jadi bisnis motivasi. Bisnis naon, bisnisnya jadi motivasina gitu. Nah, kepenulisan oge rentan terjebak di sana seperti itu. Benar. Ke depan, urang mau ngapain lagi? Goalsnya mau berapa buku lagi ke depan? Apakah sekarang udah ada proyek tulisan yang baru misalnya? Per target nggak 1 tahun berapa buku misalkan? Pas lagi emang apa ya? Semangat aja zaman udah nerbitin 1-2 buku. Emang target ya 1 tahun 1 buku dulu. Pan kemarin ketika ini udah terbit, istri nanya mau bikin buku lagi nggak gitu. Coba yang tentang agama gitu, ataupun yang ya. Isinya agama tapi ringan gitu, renyah, bahasanya renyah. Cuman saya pikir lagi, aku mangke lah ya. Jadi belum ada targetan lagi. Karena memang di satu sisinya saya sok sibuk TA gitu kan di sekolah dari pagi sampai sore kan gitu siklusnya gitu kan. Datang ke rumah gubrag, tidur, istirahat, besoknya gitu lagi, pulang gubrag lagi. Jadi
belum bisa menyempatkan ataupun memang apa ya, kurang manage gitu. Kurang manage gitu, karena kalau libur kan ya pengennya main gitu kan sama istri kemana gitu kan, pengen waktu berdua gitu. Pengen healing kita. Jadi healing ciga tuh Senin sampai Jumat kan buka laptop, sih Sabtu Minggu mah tutupan lah gila duaan we kita mah. Jadi memang belum bisa memanage gitu. Tapi cita-cita ada gitu emang. Ingin ini posisi duaan ya. Kalau nanti posisi bertiga sama anak. Jadi mau Sabtu Minggu mungkin mah tutupan laptop teh. Enggak apa ya. Kalau sekali mau tutupan gitu kan itu tetap dibuka gitu. Di sekolah we engko lah tahu buka laptop teh. Tapi orang sok bertanya-tanya sebenarnya. Jelema gitu nya. Healing. Emang saya stres kumaha hirupna gitu. Keseberat kumaha gitu maksudnya. Non nepi ka maksudnya aduh selemah itu gitu maksudnya non tekad untuk namanya istilahnya untuk kerja atau untuk menjalani aktivitas kehidupan manehna teh gitu. Udah gitu Di TikTok aja loba pisan sok tentang healing gitu tuh. Aku perlu healing sih kan. Emang seberat kumaha gitu pegawaian maneh teh gitu maksudnya. Can pernah ngasaan tahajud. Benar. Can pernah ngasaan tahajud dah anjing. Healing. Benar. Hirup bisa kene dahar gitu kan sebetulnya itu geus nikmat sebenarnya. Kadang-kadang kadang hari itu teh. Jadi pada akhirnya kembali kepada cara pengelolaan manajerial waktu gitu. Sebetulnya nama lebih ke aspek eta sih. Jika nanti. Oke. Bagi teman-teman Maha yang ingin mendapatkan buku ini di mana? WA saya ordernya. Oke, di WA ya. Nanti WA-nya ditaruh di link. Tapi PO ya. PO aman. Soalnya tanya talk gitu. Ya. Karena buku iya mas sebenarnya pasarnya paling di mana sih? Di kantor KUA. Oh benernya. Ya, jadi saya bisa jadi ghostwriter kendati sekalipun misalkan Pak Hari tidak memproduksi, tinggal jadi tender jeung KUA we. Bisa sih. Benar. Jadi karena Aduh, kudu pinter ya mana dina marketing udah dari usus saya. Benar. Iya gitu sih. Nanti ini mau jadi di labelin jadi kemenang, jadi buku panduan pernikah misalkan. Bisa. Kan kita ayah gitu kan orangnya hari tak butuh buku panduan ta'aruf. Atau kurang ada kumaha sok. Tutorial ta'aruf. Kalau misalkan di Salman ITB ada biro jodoh fit, non fit di ITB teh, di Salman teh aya pengajian khusus untuk apa namanya? Nah, ya hiji-hiji kayak Hiji nikah. Gitu ta. Nah, wah ya, itulah. bisa itu jadi rujukan. Untuk Kemendag mohon untuk dilirik buku ini ya. Bang Jack Mubar. Bang Jack ya. Tawa sumur Bandung ya. Ganti aja pindah-pindah. Oh, bismillah. Bojong loa. Oh, geus rubah berarti. Bisa lah. Sao kayak nya. Karena sebenarnya non ya, saya menjadi Kai kala orang rada sensitif ya pertanyaannya. Yang berkaitan dengan hal-hal materi. Nah, ketika orang nyen karya, terus di sisi lain misalnya pegedruk jeung bisnis ya. Nah jika tadi misal si Alif nih, misalnya nanti orang nyen karya aja. Geus we ngaran maneh mah misalnya nanti tahun ulah muncul. Teu muncul gitu masalah gitu. Nu penting mah misalnya nanti da intina mah misalnya kan lamun misalnya ya buku jadi ku Kemendag misalnya nantinya dijadikan rujukan ta'aruf misalnya. Pasti mah mana menang duit loba. Benar. Ya kan? Benar. Nah, setiap ieu teh gitu. Tak kumaha mana mensiasati eta? So, apakah aing mah teu paduli bab karya mah paduli penting mah aing duit gacor misalnya teh gitu. Tapi misalnya teh idealis dong misalnya teh enggak aing mah anti nu karar itu sorry. Karya aing harus ngaran aing misalnya. Payu teh payu persoalan lain misalnya. Justru eta di satu sisi orang butuhnya. Kita butuh ke materi, nggak bisa menafikan itu. Terus dipungkiri. Bahkan ketika kemarin yang udah order terus ngasih uang kan, kegantian kan itu terganti gitu kan. Yap. Nah, tapi di satu sisi ide itu mahal gitu. Eta nu mahal teh gitu. Jadi
di satu sisi nama saya pengen tetap ada gitu, tapi di satu sisi pemasukan ingin tetap ada juga gitu. Itu jadi kumaha yang balance itu rumah gitu soal opat emang kita dilematis gitu. Cuman ya Sebenarnya tawaran. jadi ghostwriter dirinya. Nulis nusaha gitu. Selain anu tadi. Paling karya-karya kecil kayak cerpen itu pernah. Di tempat Dihargaan kerja. sabaraha kan gitu ghostwriter gitu. Awalnya kan tak apal harga gitu nya. Ya sabar we kadang mata misalkan tulisan 100 ya misalkan. Ketika saya ngobrol di teman-teman kerja di sekolah tempat ngajar, beliau lebih tahu cenah. Eta bisa dihargaan lebih mahal cenah. Bahkan sempat nawar daik tuh ya mau nggak jadi ghostwriter gitu. Ya siapa pasarnya? Nah, tadi pegawai-pegawai yang memang ingin naik jabatan, naonnya naon? Harus punya karya gitu. Apalagi kan pasarnya di sekolah. Jadi kepala sekolah itu di negeri salah satunya itu pengen naik ya punya karya gitu. Nah, sempat mau diambil pada waktu itu, cuman yang menjadi apa ya dipikir ulang, takutnya banyak gitu orderan, terus nggak kewaktuan karena memang ngajarnya podai balik lagi ke waktu intinya dari manajemen waktu. Sempat memang ada, cuman saya pikir-pikir lagi ya, takutnya itu takut memang pekerjaan pokok tergeser, terus yang ini nggak terbengkalai, takutnya kayak gitu. Tapi kalau memang dilihat dari sisi materi memang jauh lebih besar itu tuh, cuman saya balik lagi ke ya intinya ngukur kemampuan dulu. Kalau memang sanggup ya oke, saya ambil. Pernah sih ngejoknya dulu Main dua kaki ya tuh. Ngejoki aku. Tapi eta hukumna naonnya? Joki ya. Hukum joki dina Islam. Baik tuh. Si ngerjakeun skripsi batur gitu misalnya tadi. Pernah baheula di Iya menyebutnya mah bae cenah euy. jeung Pak Badru. Bae cenah liu asli aing kungsi nanyakeun nih. Kasal saya di ustad gitulah. Lain ulama ustad lah nya. Urang teh hukum joki kumaha? Bae cenah teh naon. Asal nepi ka paham cenah. Eta Jadi kudu dibimbing gitu si naon teh. Si klienna teh gitu. Benar. Pernah si Aseng harita nita. Ngan hayang 1 juta sa skripsi, saya buang sabab 1 juta. Si Aseng mana? Aseng. Parah ini. 1 juta loh ini. Saya teh, bae sabab gope atuh. Mungkin hayang 1 juta geus beres. Seberapa pisannya. Saya bos jagong nawar 1 juta anjing teh hidung sa skripsi. Ya tuh capek. Haji sih sama dengan bayar haki, hak kekayaan intelektual. Karena hak kekayaan intelektual diangkat dulu sampai 5 juta. Kayak itu patokannya kadinya sih. Nah. Ya mun nawarna sakituan mah bisa jadi saya rek nyokot. Ya, cek udah. Mana main dua kaki sih. Jadi aya sisi idealis, anu yang karena ieu kurang diterapkan di mahanya. Karena kurang diterapkan di maha oge. Jadi aya hal anu kurang tetap menjaga sisi idealisme orang gitu nya maksudnya. Kumaha sang kantong luntur, nya tambah aspek lain gitu. Tong ngalunturkeun anu ieu tapi ditambah sektor lain gitu anu komersil gitu. Yang dengan cara nu ghostwriter tadi gitu. Kan misalnya persoalan naik jabatan dan lain sebagainya mah itu urusan manehna jeung Allah gitu maksudnya. Mana mah ukur nulis misalnya gitu kan. Akannya jelas gitu. Bisa. Eta mah leuwih ka order tulisan. Aya joki skripsi, ngagawekeun skripsi orsin. Tahu samarahan. Dikit kurang aja. Pengalaman. Ini gitu tereng. Bener. Tapi buku mau bisa lip. Ya. Menek dikitukeun. Eta kelebihan buku teh. Moal bisa anjing buku mah nulis jual buku batur misalnya teh. Moal anjing moal bisa. Nah, karena kieu apresiasi terhadap buku dan skripsi jauh. Padahal duanya sarua karya sebenarnya. Benar. Karena apresiasinya minimnya terhadap skripsi misalnya. Nu nyieunna ge teu nariat anjing. Nu 3 poe, nu 2 poe, nu dikebut sapoting alasan kewajiban. Kewajiban tentu. Bener. Karena bagi orangnya misalnya kieu nya. Sebutlah misal papaitan ya misalnya. Urang nyen buku ya teu payu misalnya.
batur udah mau bisa nyokot buku orang ngasal misalnya diketik ulang misal ke batur. Mungkin ada kasusnya hiji dua lah. Ada. Tapi skripsi Maria. Jadi setidaknya non kultur menghargai buku itu masih bagus menghargai mengapresiasi buku masih bagus lah gitu. Beda sih menghargai skripsi ya. Ku kampusnya itu dihargaan. Dijadikan buku sebala-bala anjing. Benar. Tapi di sisi lain si kampus nuntut bahwa mana teh nyin skripsi kudu alus, kudu ieu. Sok ayeuna urang misalnya nyin hiji karya teh diapresiasi. Da hoream. Ya itu persoalan bagian tina naonnya. Tina siklus lingkaran setan eta cek urang. Tapi maksudnya lamun misalnya ya jika ente misalnya skripsi kan ditayangkan dijadikan jurnal kan. Coba mun kabeh skripsi dikitukeun anjing sok. Moal ngasal, batur moal wani tiba-tiba nyatut anu skripsi nu baheula misalnya. Moal kejadian kasus kitu. Udah batur ayeuna ningali skripsi anjing di gudang. Ngumpul. Capek-capeknya jual ke tukang loak dulu nama mah. Apresiasi nah. Padahal nya ngasal batur dia ngerjakeun. Nah juga gitulah kasus-kasus. Itu persoalan dengan cara kita mengapresiasi karya. Nah makanya di Maha ini kita bikin satu platform itu platform satu segmen khusus. Bagaimana kita dari teman-teman siapapun, kayak misal ada teman Fahri yang menulis juga, atau bukan hanya karya buku, karya apapun misalnya, yang punya karya satu karya misalnya nanti kita buka satu segmen khusus, ya minimal jeung promosi, gitu, jeung kita ingin memberikan apresiasi terhadap orang yang berkarya gitu. Jadi ku cara itu mungkin setidaknya apresiasi itu namanya jadi komunal lah istilahnya. Batur oge jadi ikut-ikut mengapresiasi gitu. Kendati misalnya teu meuli, nggak ada soal misalnya nanti gitu. Tapi misal dengan memberikan pujian atau kumaha. Minimal ku kituna. Atau minimal timbul hiji pertanyaan misalnya nanti. Itu bagaimana cara menyelesaikan tulisannya? Minimal karar itulah. Itu kan timbul apresiasi sebetulnya. Nama itu timbul respect gitu sebetulnya. Oke. Untuk teman-teman Maha semuanya yang mau order buku Fahri dari edisi 1 sampai edisi 5 ya, sampai edisi 5. Nanti cek aja di kolom deskripsi via WA langsung ke adminnya. Itu karena adminnya dipegang sama istrinya Pak Hari ya. Jadi yang ngurus orderan segala macam istrinya Pak Hari. By the way, hatur nuhun Pak Hari atas dongkap ke Maha Studios dan ulah kapok. Hari lamun misalnya ada orang yang teman-teman ya, siap. Ada teman-teman yang punya karya mau butuh promo dan lain sebagainya, sok we datang ke dia lah. Urang silih ngagede da urangnya sadar diri bahwa platform ini belum besar. Tapi ayo kita sama-sama membesarkan diri satu sama lain dengan cara berkarya. Hatur nuhun. Saya Muhammad Jaim Muhrawi. Saya Alif Akbar Nugraha. Saya Fahri Fauzan Azhari. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.